Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali guys di channel Trader FX. Oke, kali ini kita akan review bagaimana market kemarin dan sekaligus nanti kita akan apa namanya analisa ya. Kita akan coba mencari peluang kembali apa yang akan terjadi kira-kira pada goal hari ini. Oke, sebelumnya kita review dulu. Ini adalah gambaran analisa saya yang kemarin di video kemarin. Kalau teman-teman belum nonton, silahkan ditonton. Di mana saya mengatakan kemarin bahwa kalau harga masih berada di sini ketika masuk London Kill Zone ya kan, maka saya akan mencari peluang sell dengan target di fair value gap sini. Dan alhamdulillah ternyata benar dia turun, dan ketika nanti masuk ke sini saya akan mencari buy dengan target terdekatnya adalah 36,56 dan target terjauhnya adalah di 50 ya. Dan alhamdulillah juga sesuai sejauh ini, dan saya kemarin TP di yang buy sudah saya clear di sini ya, seperti itu. Nah, bagaimanakah analisa saya kenapa kemarin saya nge-sell, yang sell dulu ya. Begini teman-teman, analisa yang pertama sama seperti yang kemarin bahwa market di gold ini sebenarnya memang sedang bullish, dengan kita sudah membuat sebuah narasi dia bullish dengan target. Kita sudah mempunyai target yaitu 36,56 kemudian 50 ya kan, poin 03 di sini. Ini sebagai target saya, maka sebisa mungkin ya kan saya akan lebih detail mencari peluang buy atau long position. Namun apakah saya nggak bisa untuk sell? Nah, kalau skalanya sell itu adalah scalping ya, kita nyarinya ini jauh lebih pendek daripada kalau kita ngambil buy. Oke, nah terus kenapa kok seperti itu? Lihat memang market kalau kita lihat di apa namanya di H1 memang sedang membuat buy program. Oke. Nah, nggak usah saya jelaskan kembali, kalau teman-teman pengen lebih detailnya ya di video yang kemarin ya. Ini tanda-tandanya masih ada. Nah, saya langsung saja kenapa saya kemarin sell. Nah, begini. Ketika harga ini naik ya kan, naik di sini. Oke, membuat sebuah dorongan ke atas dengan mengambil bahan bakar di sini seperti yang saya katakan kemarin di video yang kemarin. Kemudian naik. Nah, bermain-main di sini sebelum London masuk. Nah, ketika London masuk yaitu ketika jam 2 ada candle ini yang tiba-tiba menghentak ke atas dengan panjang yang lumayan ya. Ini tahu-tahu dia naik. Nah, maka saya mengasumsikan ini adalah sebuah tipuan atau bisa dibilang ya lanjutan dari Judas Swing. Sebenarnya Judas Swing mungkin jamnya sebelum masuk London dan ini sudah ke London. Tapi ini saya anggap ini sebagai tipuan. Lah, kenapa saya anggap sebagai tipuan? Kenapa dia tiba-tiba naik kenceng padahal dia nggak ngambil apa-apa? Nah, itu kuncinya. Low ini nggak ada liquidity yang diambil secara H1, sementara di bawah ini masih meninggalkan internal liquidity atau fair value gap di sini, iya kan? Nah, maka ini yang jarang mungkin teman-teman tahu ya, mungkin jarang-jarang dikasih tahu kenapa market tiba-tiba menghentak ke atas. Ini adalah pancingan supaya kita akan buy di sini mungkin ya, kalau pakai teknik apa ini namanya engulfing ya, engulfing di sini mungkin kalau dia balik ke bawah langsung buy. Padahal nggak seperti itu menurut saya. Market naik harusnya punya alasan. Nah, kalau benar-benar mau naik, dia harus membawa angkutan, harus membawa ya harus ngangkut sesuatu, harus ada yang dibawa. Nah, ini nggak ada, ya kan? Padahal internal liquidity terdekat di sini. Nah, harusnya dia turun dulu baru naik. Nah, itu baru good. Nah, kalau ini kan enggak, makanya saya berani nge-sell. Makanya disinilah momennya, dan kebetulan timenya ini tepat di silver bullet, maka saya ambil posisi buy. Lah, konfirmasinya gimana? Nah, ini konfirmasinya saya nggak pakai ICT ya, terus terang. Untuk saya hanya pakai time-nya aja. Jadi terus kenapa bisa entry? Nah, gini. Saya pertama itu masuk ke M5. Ini saya masuk ke M5. Nah, kan ini ya.
Oke, nah di M5 ini teman-teman bisa perhatikan di sini, eee, gini, sebelumnya dia kan ngambil ini. Nah ini ada low, terus kemudian ada market structure shift. Nah, ini adalah di M5 ini perintahnya adalah naik jret ya kan. Kita sudah mempunyai ring trading di sini skala M5. Maka setelah ada gerakan seperti ini, setelah ini saya anggap ini adalah ekspansi atau reversal sembarang lah, ya ekspansinya lah. Harusnya kan dia pullback. Saya hanya membidik pullback di M5 setidaknya sampai ke equilibrium-nya. Nah nah itu tapi kan sangat berisiko. Iya bener ini sangat berisiko tapi, ada tapinya. Kalau saya, apa namanya, saya langsung di sini nge-buy di atas. Nah, lihat teman-teman, gerakan ini nih, apa namanya, di M5 ini satu-satunya liquidity atau inducement yang ditinggalkan itu kan di sini, oke? Nah, di atas ini hanya batangan kosong, nggak ada apa-apa. Artinya kalau dia turun tanpa membuat pola ABC, membuat liquidity baru, maka dia akan lanjut turun mengambil liquidity yang di bawah. Nah, kenapa? Nggak mungkin market itu dari gerakan ini tanpa mengambil sesuatu di H1, DM5 juga nggak ambil langsung naik terus itu. Nah, itu menurut saya itu nggak mungkin. Maka dia setidaknya dia akan mengambil inducement di sini untuk turun. Nah, permasalahannya kalau dia sampai mengambil inducement di sini dengan break seperti ini, di bawah ini sudah nggak ada sesuatu yang menarik untuk menahan harga, untuk menaikkan harga kembali gitu. Makanya saya masih berkesimpulan bahwa harga akan masuk ke fair value gap H1 di sini. Begitu. Terus saya konfirmasi lagi di M1. Di M1. Nah, begini di M1 yang mana yang mana? Oke. Nah, ini ya. Oke. Nah, di sini. Oke. Nah, ketika dia turun, nah, oke, dia turun kemudian kan gini nih polanya. Nah, nah ini. Seperti ini kan apa namanya yang saya pahami yang selama ini saya pakai itu gini. Dia di sini nih kecil, kita punya fair value gap, dimatikan oleh ini, candle merah itu langsung mati, habis lah ya. Terus kemudian lahirlah fair value gap di sini. Begini, jadi subten yang saya biasa pakai itu juga selama ada apa namanya, narasi yang masuk, ini saya pakai meskipun TF-nya itu kecil. Jadi gini, sebentar saya gambar pakai ini. Nah, ini ada fair value gap ya sampai sini ini nih. Nah, kemudian fair value gap ini lihat apa yang dilakukan oleh harga, teman-teman perhatikan, kan direspek kan sama candle-candle kecil ini, betul? Nah, setelah direspek, tiba-tiba candlenya besar, berarti bagus dong fair value gap ini nih, jadi inversion. Nah, dan di leg kedua, dia menciptakan fair value gap baru. Nah, inilah kesempatan yang menurut saya itu bagus ketika sebuah fair value gap hasil apa namanya reaksi dari fair value gap sebelumnya meskipun ataupun itu inversion. Nah, ini menciptakan fair value gap yang kedua nah gitu. Setelah inversion ini itu maka di sini saya putuskan untuk entry entry sell gitu guys. Nah, oke. Tapi sebelumnya saya sudah punya narasi di H1 tadi. Oh, dia genjot naik tanpa mengambil liquidity di bawah. Artinya ini hanya manipulasi. Kalau ini benar-benar manipulasi, maka di time frame kecilnya harus memberi konfirmasi bahwa dia sebenarnya masih mau tuh turun, kan begitu. Nah, ternyata benar dan alhamdulillah setelah sampai target dan kemudian naik. Oke, kemudian kita lanjut ya. Kenapa kemudian saya buy?
Ketika saya buy, di sini kita lihat kemarin di time frame H1 seperti yang sudah saya, share di video saya analisa. Di sini kan kita punya fair value gap ini kan. Maka ketika mau nge-buy, maka tunggu masuk ke fair value gap ini sekaligus sebagai, PD array di zona diskon, kan gitu kan. Nah oke, masuk nih ya kan, masuk. Nah ketika masuk saya tunggu close ini di H1, ini close di sini, ini close. Nah kebetulan di sini membuat low ya kan, di candle yang ini. Ini perhatikan ini sangat penting. Ini sangat penting. Nah, ini candle ini kan buat low di sini. Saya tanda ini. Nah, low ini lah ternyata di-sweep dan kemudian balik naik. Kemudian saya langsung turun ke time frame M30 aja. Oke, ke M30. Nah, nih. Di M30 ini malah lebih cantik. Kenapa? Nah, di sini ketika dia nge-sweep ini kemudian dia naik ya, kemudian dia naik, dia membuat breaker block di sini. Nah, maka saya entry di sini. Oke. Ketika lahir candle ini mulai turun saya entry ya ada 2 kali entry ya sudah gitu. Jadi entry saya itu seperti ini aja. Saya nggak turun ke time frame yang lebih kecil lagi nih kalau yang ini. Oke, semula saya pasang SL di sini dan saya target di atasnya ini. Memang saya ngambil itu 1/2. Nah, kayak gini. Nah, gini. Dah, seperti itu. Oke, jadi, simpel kan, artinya selama kita sudah mempunyai narasi, ya sudah, itu, gampangan. Yang penting kita ngikutin narasi, nanti masalah kena TP atau kena SL itu ya urusan belakang, yang penting kita sudah mempunyai narasi dan kita ngikuti apa yang sudah kita narasikan dari awal, kan gitu guys. Oke. Nah, oke sekarang kita lanjutkan bagaimanakah perkembangan gold untuk hari ini, kira-kira apa yang bisa kita, dapat ya kan. Sebentar ini saya screenshot dulu kayak gini. Nah, sudah sekarang saya mau hapus semua dulu gambarnya, kita analisa lagi ulang. Kita ke time frame apa ya, daily lah ya, daily. Oke teman-teman, daily lihat daily saat ini seperti ini. eee, kita masih mempunyai di sini adalah ya targetnya yang terdekat. Ini kenapa saya targetkan ini pasti disapu, karena ini kan equal high liquidity. Kemudian di sini juga kemungkinan, eee, akan disapu, bahkan ada kemungkinan menurut saya bisa jadi akan terjadi ATH lagi, bisa jadi ya. Nah, oke. Nah, setelah itu apa? Kita kan sudah mempunyai target kan, kalau lihat seperti ini kan jelas ya, memang gold ini sedang, kenceng-kencengnya naik. Kalau sedang kenceng naik seperti ini maka kita ya cari peluang buy dengan target terdekat di ini 50 dan 2762 itu ya. Oke, nah sekarang ya, sekarang bagaimana cara kita entry, bagaimana cara goal ini bisa nyampe target yang sudah kita planning ini. Nah, oke, apa yang bisa kita lihat di sini break ini, break ini. Oke, saya ambil misalkan yang ini ya. Mana? Ini kas break ya ini? Belum. Oh, ini di break juga ya. Kalau ini nanti close-nya di atas berarti ini juga di break sudah. Oke, kemudian di sini kita juga punya, oke seperti ini. Jadi, secara daily goal untuk saat ini dia sudah break beberapa resisten. Ya, seperti itu aja untuk di daily. Kita lihat di H4 sekarang. Nah, di H4 kita fokus yang di sini. Di H4 itu guys, kalau kita lihat ya kan, dorongan diawali dari sini, ya kan, diawali dari sini. Kita mempunyai swing low-nya itu awalnya tuh dari sini. Nah, sekarang ada low baru di sini.
Nah ini low baru di sini, cuman kita di sini nggak ada high-nya. Terus kita punya fair value gap di sini. Kita punya fair value gap di sini. Ini di 4 dan ini kan ada shadow. Ini shadownya panjang, bisa jadi nanti akan jadi pertahanan. Tapi oke lah, kita gini aja. eh Pakai Vibo di sini saya tarik. Misal saya mau mengambil ring tradingnya di sini. Kalau ambil ring trading di sini untuk skala H4, maka akan lebih bijak kalau kita ngambil trade itu ya di bawahnya zona 0,5% atau di diskon area ya kan, di diskon area. Cuman ini kurang begitu menarik ya menurut saya loh ya. Oke, saya hapus dulu, kurang menarik menurut saya, jadi saya hapus. Oke, gini, saya turun ke time frame H1 saja. H1 mungkin lebih jelas. Di H4 nggak ada sesuatu yang bisa, menurut saya kurang ya. Oke, di H1 kita punya fair value gap juga di sini sampai, oh ternyata lebih lebar. Nih. Nah, gini. Di H1 ini, untuk di H1 ya guys, kalau menurut saya, kalau kita nanti masuk ke sini kalau mau entry buy, ini sangat harus benar-benar hati-hati karena lihat di bawah ini liquidity sampai ke sini, dan lagi-lagi nggak, di bawahnya nggak ada yang menarik, bisa jadi ini nanti di sweep lagi ya kan. Tapi kalau ya, kalau misal nih ya, dia dari sini nih turun, mungkin kita bisa naik. Tapi kalau nanti dari atas sini dan di sini sweep, ini sangat beda ceritanya. Artinya apa? Ketika dari atas ini nanti dia membawa muatan, oke, sudah nge-sweep zona 50 ini, kemudian dia turun. Kalau kita mau buy, rasa-rasanya kalau nargetkan sampai puncak itu sangat berat ya. Lebih bagus menurut saya itu kalau dia turun dulu baru kemudian naik gitu untuk hari ini. Tapi kalau misalkan dia naik dulu dan dia satu membuat change of karakter seperti ini, ya hati-hati di sini. Di sini kita jadikan target, tapi jangan benar-benar fokus untuk dijadikan untuk setup buy. Karena ya nggak tahu kenapa ya kok kurang menarik menurut saya. Ini tapi ya kalau memang mau memaksa buy, memang di sini ini satu-satunya fair value gap dan ini adalah breakaway gap. Ya gini aja, nanti kan saya lihat kalau di sini memang ada konfirmasi yang bagus, saya akan ambil. Nah, seperti itu. Konfirmasinya bagaimana? Ya sudah, teman-teman tinggal lihat aja di video saya yang tentang konfirmasi. Ya seperti itu aja. Oke, coba dilihat dulu di time frame yang lebih besar mungkin ya, di weekly. Nah, di weekly ini malah sudah ini ya, seharusnya memang naik ya, memang naik. Cuman sejauh ini saya belum ada yang srek gitu loh. Dalam artian srek itu, memang kita tahu dia mau naik, tapi cara dia naik itu bagaimana gitu. Lewat pijakan mana gitu. Nah, misal gini nih, sebentar ya, saya hapus semua dulu biar clear. Kalau di H4 ini, kalau kita ini adalah resistennya, maka kita mempunyai fair value area itu yang di sini, demand-nya secara price action ini adalah demand-nya.
ya di zona ini, ya udah gini nanti, mungkin gini, eee, atau bisa nanti sweep dulu ini low, baru kemudian naik, bisa. Intinya tunggu, ada konfirmasi aja, guys. Konfirmasi, kalau ada konfirmasi kan kita sudah tahu ini, oh SL-nya di sini, target di sini. Jadi kalau targetnya jelas lah, kalau dia turun dulu nanti ada di 50, ada di 62 ya kan tadi kan. Yang penting kita nanti fokuskan dulu, kita harus tahu dulu nih SL-nya di mana gitu. Kalau turun di sini kasih SL di sini ini secara H4 ini sangat rawan di babat, karena ini adalah inducement, bisa jadi nanti akan di sweep dulu baru naik. Oke. Oke guys, semoga bermanfaat. Saya rasa itu dulu ya. Saya cukupkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.